Perkenalkan, nama saya Fritz Andifon Umbu Padanga Berawuli dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas materi tentang pengantar teknologi informasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, perlunya teknologi informasi. Teknologi informasi dianggap menjadi suatu hal yang sangat penting karena hampir setiap organisasi di era modern saat ini menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan organisasi tersebut. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen. Pengaruh ekonomi internasional atau yang sering disebut juga globalisasi. Perlunya waktu tanggap atau respon time yang lebih cepat dan tepat, dan tekanan akibat dari persaingan bisnis saat ini. 2. Fungsi dari teknologi informasi. Ada 6 fungsi dari teknologi informasi, yaitu 1. Menangkap, 2. Mengelola, 3. Menghasilkan, 4. Menyimpan, 5. Mencari kembali, 6. Transmisi. Yang ketiga, keuntungan dari teknologi informasi. Ada 4 keuntungan dari teknologi informasi, yaitu 1. Kecepatan. Komputer dapat mengerjakan suatu perhitungan yang kompleks jauh lebih cepat dari yang dapat dikerjakan oleh manusia. 2. Konsisten. Hasil pengolahan komputer tidak akan berubah-ubah karena formatnya sudah standar. 3. Ketepatan. Komputer dapat mendeteksi suatu perbedaan yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia, termasuk perhitungan yang sulit. 4. Kehandalan. Apa yang dihasilkan komputer lebih dapat dipercaya hasil pengolahannya dibandingkan jika menggunakan pengolahan secara manual. 4. Definisi komputer. Menurut Robert H. Blismer, dalam komputer manual, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, antara lain 1. Menerima input, 2. Memproses input sesuai dengan programnya, 3. Menyimpan perintah dan hasil pengolahan, 4. Menyediakan output untuk informasi. Yang kelima, siklus pengolahan data. Siklus pengolahan data dapat dibagi pada siklus input, siklus proses, dan siklus output. Siklus input adalah tahapan memasukkan data ke dalam proses komputer melalui alat input. Siklus proses adalah tahapan pengolahan data dengan alat pemproses yang berupa proses menghitung, membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari dan menyimpan. Siklus output adalah proses menghasilkan output dari hasil pengolahan data dengan menggunakan alat output. 6. Sistem komputer. Sistem merupakan jaringan dari elemen yang saling berhubungan membentuk suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Tujuan dari sistem komputer adalah untuk mengelola data yang telah dikumpulkan sebelumnya sehingga dapat menghasilkan semacam informasi yang dapat digunakan atau diolah selanjutnya. Yang ketujuh, perkembangan perangkat keras. Sejarah singkat perkembangan perangkat keras dapat dibagi berdasarkan pengolahan data, yaitu alat manual yang menggunakan peralatan sederhana, alat mekanik yang digerakkan secara manual dengan tangan, alat mekanik elektronik yang digerakkan dengan motor elektronik, dan alat elektronik yang bekerja secara elektronik. 8. Komputer generasi pertama. Pada komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri, yaitu sirkuit menggunakan tabung hampa. 2. Program hanya dapat
dibuat dengan menggunakan bahasa mesin. 3. Menggunakan konsep strong program dengan memori utamanya adalah magnetik. 4. Menggunakan simpanan luar magnetik dan magnetic disk. Ukuran fisik komputer besar memerlukan ruangan yang luas. 6. Cepat panas sehingga diperlukan pendingin. 7. Prosesnya kurang cepat. Yang ke-9, komputer generasi kedua. Pada komputer generasi kedua memiliki ciri-ciri yaitu 1. Sirkuitnya menggunakan transistor. 2. Program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi. 3. Kapasitas memori utama sudah cukup besar dengan pengembangan magnetik. 4. Menggunakan simpanan luar magnetik. Simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. 5. Mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. 6. Ukuran fisik komputer lebih kecil dibandingkan generasi pertama. 7. Proses operasi sudah lebih cepat. 8. Membutuhkan lebih sedikit daya listrik. 9. Orientasi tidak hanya aplikasi bisnis tapi juga ke aplikasi teknik. Yang ke-10, komputer generasi ketiga. Pada komputer generasi ketiga memiliki ciri-ciri yaitu 1. Komponen sirkuit menggunakan IC. 2. Peningkatan kemampuan software. 3. Lebih cepat dan lebih tepat. 4. Kapasitas memori komputer lebih besar. 5. Menggunakan penyimpanan luar yang sifatnya random. 6. Menggunakan daya lebih hemat. 7. Memungkinkan untuk melakukan multiprocessing. 8. Pengembangan dari alat input dan output dengan menggunakan visual display terminal. 9. Harga semakin murah. 10. Kemampuan komunikasi data antar komputer. 11. Perkembangan perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak dibedakan atas 1. Perangkat lunak sebelum komputer generasi pertama. 2. Perangkat lunak semasa komputer generasi pertama. 3. Perkembangan bahasa pemrograman tingkat tinggi. 4. Perkembangan perangkat lunak paket aplikasi. 5. Perkembangan perangkat lunak sistem operasi. 12. Klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer dapat dibedakan berdasarkan 3 sudut pandang, yaitu yang pertama berdasarkan data yang diolah. 2. Berdasarkan penggunanya. 3. Berdasarkan ukurannya.